kita semua diberikan kesehatan selalu bersama keluarga. Yang dimana memang di zaman pandemi ini ya teman-teman, kesehatan ini udah menjadi prioritas kita ya. Pokoknya apa-apa yang penting sehat dulu ya teman-teman. Nah, di video kali ini malah pengen sharing nih bagaimana sih cara menggunakan Bioglass series yang baik dan benar. Karena memang sampai sekarang pun pribadi malah banyak sekali menemukan ya yang memang beberapa belum begitu memahami cara penggunaan Bioglass itu seperti apa ya. Dan bahkan ada juga yang udah punya Bioglass ya, udah lumayan lama, tapi karena kurang paham bagaimana menggunakan Bioglass ini ya, jadinya hasilnya jadi kurang maksimal nih. Nah itulah makanya di video kali ini malah pengen sharing, semoga memberi manfaat. Dan tentunya kalau misalkan ada yang ingin ditanyain ataupun mungkin ada yang kurang jelas, boleh sambil komen di kolom komentar ini. Oke, langsung aja ke videonya yuk. Oke, nah teman-teman, sebelumnya malah pengen nunjukin dulu Bioglass series itu ada seperti apa aja ya. Nah jadi Bioglass series itu teman-teman sebenarnya itu banyak banget macamnya ya. Dari awal yang model Bioglass 2 plus ya, yang awal-awal, dan sekarang ini malah nunjukin contoh yang versi terbarunya ya, yang versi terbarunya yang malah punya. Nah, seperti yang malah pegang ini ya, seperti yang malah pegang ini adalah Bio Mini ya, Bio Mini Mini V3. Ini ukurannya lebih kecil ya, yang biasa kita masukkan ke dalam botol minum. Nah, ini adalah Bio Mini atau yang Mini V3. Memang versinya emang lebih kecil ya. Oke. Nah, selanjutnya Mini V3. Di atas Mini V3 ini ada model yang regulernya ya, atau yang malah pegang ini adalah Bioglass Vortex. Dia ukurannya adalah kurang lebih 10 cm teman-teman. Nah, Bio Vortex ini adalah versi terbarunya ya, versi yang paling baru. Dan dia tentunya modelnya itu ulirannya lebih dalam ya teman-teman, dan juga warnanya lebih hijau ya. Oke, ini ukurannya 10 cm. Mungkin teman-teman yang udah nonton ini mungkin udah banyak punya yang model ukuran 10 cm ini ya. Oke, dan selanjutnya yang paling besar ya teman-teman, yang jumbo itu adalah yang ini. Nah ini yang terbaru, versi Bioglass X yang terbaru ya, namanya nih Bioglass Vortex ya. Dia lebih besar diameternya ya. Nih Bioglass Vortex dia lebih besar ya. Dan modelnya itu sama, ulirannya lebih tebal dan lebih hijau teman-teman. Nih kalau malah sih biasa bilangnya Bioglass Vortex yang jumbo teman-teman. Nah ya, oke. Tadi itu udah 3 model macam Bioglass series yang terbaru. Nah, terus cara pemakaiannya itu seperti apa sih gitu kan? Karena memang banyak yang malah temuin ya, mereka sudah punya Bio Mini, udah punya Bioglass ya, tapi karena kurang terlalu memahami bagaimana sih cara penggunaannya ataupun takaran airnya gitu ya. Yang malah paling banyak temuin itu takaran airnya sih sebenarnya teman-teman. Karena memang pada dasarnya cara penggunaan Bioglass ini adalah sangat mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali ya. Dengan satu alat kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita bersama keluarga, dan tentunya ini alat terapi untuk segala macam penyakit ya. Nah, cara pakainya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah bisa direndam di air minum ya, bisa direndam di dalam air ya, direndam. Nah, untuk direndam ini teman-teman biasanya seperti Bio Mini yang malah pegang ini adalah Bio Mini yang biasa direndam di dalam botol minum, di dalam botol minum ukuran 600 ml ya teman-teman. Nah, yang begini ini bisa kita cemplungin ke dalam botol minum ukuran 600 ml ya.
jangan dimasukin ke dalam galon ya, 1 galon, yang tentunya ketika 1 biomini ini kita masukin ke dalam galon ya, air galon kan kapasitasnya itu berliter-liter ya teman-teman, yang dimana si biomini ini dia maksimalnya di 600 ml air, jadi tidak ada ibaratnya tidak ada manfaatnya lah jika kita taruh di air galon gitu kan, karena memang si biomini ini memiliki keterbatasan kemampuan gitu kan, karena ionnya memang beda dengan yang bioglas lainnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah ya. Cek dulu di rumah kalau ada punya biomini. Kalau misalkan ditaruh di tempat galon ya, paling enggak 1 galon itu ya kalau mau ditaruh biomini sih 3-4 biomini lah masih oke gitu kan, jangan 1. Kalau misalkan ditaruh ke dalam kira-kira lebih dari 600 ml, segera ambil, langsung pindahin ke botol minum yang 600 ml aja ya teman-teman. Oke, tadi Mini Fitri ya. Lalu yang model bioglas ini teman-teman, yang reguler yang ukuran 10 cm ini dia paling tidak kapasitasnya teman-teman bisa masukkan ke dalam air kira-kira 2-3 liter saja ya, 2-3 liter saja ya, agar lebih memaksimalkan kinerja ion ya yang yang kita cemplungkan ke dalam tempat minum ya teman-teman. Nah, jadi yang 10 cm ini malah sarankan 2-3 liter saja ya. Oke, selanjutnya yang paling besar. Yang paling besar ini teman-teman bisa masukin ke dalam air berkapasitas 3-4 liter ya, kalau misalkan ingin direndam ya, 3-4 liter. Jangan sampai kebalik-balik nih teman-teman ya. Dikhawatirkan nanti yang biomini cuma 600 ml malah dimasukin ke dalam air yang kapasitas 3-4 liter, padahal itu adalah tugasnya si bioglas jumbo ya. Makanya memang ketika malah dapatin case yang seperti tadi itu ya, Mbak Mala kok nggak kerasa ya manfaatnya atau bagaimana gitu, padahal saya sudah lama minum gitu. Pas saya cek ternyata si biomini ini masuk ke dalam air minum berkapasitas yang 3-4 liter atau bahkan di galon teman-teman. Jadi ya benar-benar ibaratnya manfaatnya itu ya tidak terasa, karena memang si biomini ini hanya diperuntukkan untuk 600 ml gitu. Jadi kan kerjanya lebih berat ya tentunya. Yang biasanya itu adalah kerjanya si bioglas jumbo harus dikerjakan sama si biomini ini teman-teman. Nah ya, jadi teman-teman kalau misalkan di rumah, cek dulu nih di rumah bioglas biomininya, bioglas jumbonya benar apa enggak ya, untuk kapasitas airnya boleh dicek ya. Oke, tadi adalah direndam, lalu disuling teman-teman. Disuling itu adalah bisa kita katakan dialirin lah ya teman-teman. Dialirin seperti saya ambil contoh adalah bioglas jumbo, dialirin air dari atas ke bawah ya. Nah, untuk disuling ini malah selalu nyaranin untuk terapi beberapa penyakit yang memang kita terapi si penyakit ini yang ibaratnya penyakitnya sudah lumayan berat lah teman-teman ya. Jadi yang bukan cuma batuk pilek aja nih ya. Nah, jadi memang kenapa untuk beberapa penyakit ya yang berat ya, malah selalu sarankan untuk konsumsi airnya itu adalah disuling, bukan direndam. Karena memang kalau disuling itu ya lebih menghasilkan air heksagonal yang lebih bagus daripada hanya direndam. Kenapa Mamala? Apa bedanya? Ya tentunya karena ketika direndam dan disuling ataupun dialirin ya di bioglasnya, ketika air kita suling di bioglas itu akan terjadi banyak pergesekan air ya
dengan permukaan si bioglas. Nah, dengan lebih banyaknya pergesekan air itulah makanya akan menghasilkan air heksagonal yang lebih bagus lagi, teman-teman. Dan tentunya sangat baik untuk kita terapi penyakit-penyakit yang berat-berat, teman-teman. Ya, macam-macam nih penyakitnya. Ada yang sakit ibaratnya asam lambung akut ya, ataupun sakit ginjal ya teman-teman, banyak sekali stroke ataupun asam urat. Itu bisa teman-teman lakukan terapi yang benar ya teman-teman. Oke, tadi yang pertama adalah direndam, terus yang kedua disuling ya, dan yang ketiga adalah ditempel teman-teman, ditempel ke daerah tubuh yang sakit ya. Nah, kalau misalkan bioglas itu ditempel ya, bioglas itu ditempel, kadang ada juga yang nanya, Mbak Mala, lalu cara kerjanya itu gimana nih bioglas ditempel gitu. Nah, jadi cara kerjanya ketika bioglas itu ditempel ya, ion negatif yang ada di bioglas itu akan terserap melalui pori-pori tubuh kita ya, melalui kulit pori-pori tubuh kita. Nah, dari situlah nanti akan terserap ion negatifnya kira-kira 80% teman-teman, melalui pori-pori kulit kita. Nah, dengan ion negatif yang masuk ke dalam tubuh, ion negatif itulah yang akan membantu melancarkan peredaran darah, meningkatkan metabolisme tubuh, dan membantu menaikkan imun tubuh kita teman-teman ya, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, yang dimana tadi awalnya air bioglas direndam lalu disuling, itu perantaranya adalah air. Lalu ketika ditempel ya, itu ion negatifnya masuk melalui pori-pori kulit kita teman-teman. Yang ketiga udah nih ya, ditempel ya. Ditempel itu misalkan bisa juga ketika anak-anak di rumah panas, demam ya. Nah, bisa teman-teman ikhtiarkan dengan produk bioglas, boleh ditempel. Kalau saya sih biasa anak-anak misalkan demam, bisa saya tempel di badannya, depan, belakang, ataupun di kening mereka teman-teman. Atau misalkan anak jatuh ya, jatuh misalkan benjol kepalanya, biasa banyak, maksudnya anak bayi gitu ya, baru-baru belajar jalan gitu, jatuh. Nah, malah sih biasa dulu anak-anak pakai biomini ditempelin aja daerah benjolnya. Nah ya teman-teman. Oke, tadi itu udah ditempel ya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah di center. Nah, di center ini adalah perantaranya adalah cahaya ya, cahaya. Jadi melalui cahaya ion negatifnya akan tersampaikan ke tubuh kita ya. Bisa disinari ke daerah tubuh yang sakit, misalkan kaki kram ya. Gejalanya misalkan karena asam urat dan lain sebagainya ya, ataupun penyembuhan luka juga bisa banget ya, ataupun keluhan bayi bisa misalkan sakit kuning ya, itu bisa juga di center ya, dengan bioglas ya teman-teman, dengan bioglas. Jadi memang untuk center ini dia khusus teman-teman, khusus ada center bioglas. Nah, jadi banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Ada 4 tadi cara pakainya, direndam ya, terus disuling, lalu ditempel, dan disinari. Nah, memang untuk beberapa case ya, beberapa case sakit ketika calon pembeli ataupun calon konsumen malah ingin beli paket, malah selalu menanyakan keluhannya apa gitu kan, keluhannya apa, sehingga dari keluhan itulah malah bisa menyarankan cara terapinya seperti apa, lalu paketan bioglasnya itu apa aja yang dibutuhkan begitu ya. Karena dengan kita tahu riwayat sakitnya, kita tahu keluhannya apa ya, apalagi kalau misalkan sudah cek ke dokter ya, hasil dari dokter riwayatnya seperti apa, itu akan sangat memudahkan ya, memudahkan malah untuk menyarankan pakai yang mana dulu nih gitu. Nah, kalau biasanya sih bermacam-macam ya teman-teman, tergantung dari
riwayat sakitnya ya, ataupun tergantung dari keluhannya apa. Nah, semoga apa yang Mala sampaikan di video kali ini bermanfaat ya. Untuk kurang jelasnya boleh nanti bisa komen di kolom komentar ya. Bisa sambil komen, like juga, dan subscribe teman-teman, biar Mala lebih semangat lagi nih buat bikin konten-konten terbarunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap pada protokolnya juga. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Terima kasih. Better Life with